Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandisya Putra, NIM 2008715, mahasiswa Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan 1. Fase belajar, 2. Ciri-ciri umum dan ciri-ciri khusus kemampuan fase belajar motorik level 1, 3. Yaitu tentang struktur dasar gerakan dan implikasi dalam proses pembelajaran. 1. Fase belajar. Fase belajar di sini terdiri menjadi 3, yaitu fase awal, fase inti, dan fase akhir. Di sini seorang pelatih atau pengajar dituntut untuk mengajarkan kepada pesertanya atau peserta didik untuk mengetahui teknik-teknik dasar dalam sebuah olahraga. Saya di sini mengambil contoh olahraga futsal. Seorang pelatih mengajarkan teknik-teknik umum dalam olahraga futsal atau teknik-teknik awal dalam olahraga futsal. Contohnya seperti mengajarkan teknik passing, terus teknik dribbling, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri umum kemampuan fase belajar motorik level 1. Penguasaan keterampilan gerak dalam bentuk koordinasi kasar. Seseorang yang berada pada fase ini hanya mampu melaksanakan gerakan-gerakan yang dituntut bila situasi dan kondisi mendukung. Seseorang di fase ini dituntut untuk melakukan gerakan sesuai dengan instruksi atau arahan dari seorang pelatih. Contohnya dalam olahraga futsal, seorang pelatih memberikan arahan agar pemain dapat melaksanakan atau melakukan sebuah gerakan yang baik dan benar. Contohnya dalam passing, seseorang pemain harus melakukan passing secara tepat dan benar, sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh seorang pelatih atau arahan yang diberikan pelatih. Contoh lain yaitu tentang kecepatan dalam merespon sebuah passing dari teman atau shootingan dari lawan. Dapat memblok tendangan dari lawan agar tidak terjadinya gol. Selanjutnya, ciri khusus kemampuan fase belajar motorik level 1. Ciri khusus di sini terbagi menjadi struktur dasar gerakan. Struktur dasar gerakan dibagi lagi menjadi beberapa poin. 1. Irama gerakan. Irama gerakan di sini saya mengambil contoh olahraga futsal. Dalam olahraga futsal, fase awalnya yaitu melakukan passing, fase intinya melakukan sebuah dribbling, dan fase akhirnya melakukan sebuah shooting sehingga menjadi sebuah poin atau sebuah gol. Kedua yaitu hubungan gerakan. Hubungan gerakan di sini yaitu koordinasi tangan dan kaki sehingga dapat menopang tubuh dalam melakukan gerakan atau shooting. Yang ketiga yaitu luas gerakan. Di sini luas gerakan saya mengambil contoh olahraga futsal, yaitu dapat menyesuaikan situasi dan kondisi sebuah lapangan. Yang keempat yaitu kelancaran gerakan. Kelancaran gerakan dalam olahraga futsal sangat dibutuhkan sehingga dapat menjadi sebuah gerakan yang tidak terpatah-patah atau tersendat-sendat. Yang kelima yaitu kecepatan gerakan. Kecepatan gerakan di sini sangat dibutuhkan dalam olahraga futsal karena dapat menjadikan suatu gerakan yang tidak lambat dan kaku. Yang terakhir yaitu ketepatan atau kekonstanan gerakan. Ketepatan atau kekonstanan gerakan di sini sangat dibutuhkan dalam olahraga futsal karena dapat menjadikan gerakan menjadi stabil dan tepat. Yang terakhir yaitu implikasi dalam proses pembelajaran. Implikasi dalam proses pembelajaran di sini dimulai dari titik tertentu.
Oleh karenanya merupakan suatu hal yang penting bagi guru untuk mengetahui kemampuan awal yang dimiliki oleh seorang pemain atau peserta didik. Contohnya di sini yaitu mengevaluasi suatu kesalahan-kesalahan yang dilakukan seorang pemain dalam melakukan gerakan atau suatu olahraga. Seorang guru dituntut untuk melakukan suatu percobaan kepada seorang pemain atau peserta didik agar dapat mengetahui kemampuan yang dimiliki seseorang pemain. Demikianlah yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.